Al Muslimun TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah alladzi khassa bi syafa'ah amma ba'du. Sebelumnya saya minta izin ke DKM. Saya buka sorog, buka laci ada kitab, mohon izin pakai. Diizinkan ya Ustaz? Ya. Saya pikir saya di hadapan mahasiswa aja. Oh, ternyata jamaah semuanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak orang yang melihat tetapi sedikit yang mau mendengar. Banyak yang dengar tapi sedikit yang mau menyadari. Banyak yang sadar tapi nggak mau memahami. Banyak yang faham tetapi nggak mau mengamalkan. Banyak yang mengamalkan tetapi sedikit yang ikhlas. Siapakah mereka? Tong jauh, tong nuduh kanu jauh, tong nyawang kanu anggang, nu deket gerar ketken. Artinya, siapakah kita? Jangan kemana-mana. Mari kita lihat ke diri kita. Terkait dengan itu tentang puasa Ramadan. Dari kecil sampai detik ini, kita paham semuanya. Kita paham ayat-ayat tentang Ramadan. Kita paham khatam tentang ayat-ayat tentang keutamaan Ramadan. Hadis. Bahkan ujung daripada puasa Ramadan adalah la'allakum tattaqun. Paham semuanya. Namun masalahnya bagaimana hal ini kita bisa menikmati kesucian bulan Ramadan, sensasi bulan Ramadan dalam mengarungi nuhun. Ya Allah, Ustaz Nanda, aku nama Ustaz Nanda ini. Aduh aing. Nuhun Ustaz. Minum. Iya mahasiswa carcing wae. Malah kolot eta. Ayo mahasiswa ayeuna teangan cai panas. Teangan cai panas. Kumaha carana? Mun ka mahasiswa wani. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kesucian bulan Ramadan. Sekali lagi. Kesucian bulan Ramadan hanya bisa dirasakan oleh mereka yang punya kesucian hati, kesucian lisan, kesucian pikiran, dan kesucian perbuatan. Saya ulangi sekali lagi. Kesucian bulan Ramadan hanya bisa dirasakan oleh mereka yang memiliki kesucian hati, kesucian lisan, kesucian pikiran dan perbuatan. Pertanyaannya, kan kita mah bukan manusia suci. Untuk itu Ramadan menciptakan kita ini untuk berusaha menuju ke sana. Mensucikan hati adalah kita berusaha untuk melawan sifat-sifat buruk yang ada dalam hati. Kesucian lisan adalah kita berusaha semaksimal mungkin melawan hal-hal yang buruk yang ada di lisan ini yang bisa menggerogoti kehormatan orang lain dengan lisan kita. Kesucian pikiran adalah kita berusaha menghalau pikiran-pikiran buruk. Kesucian dalam perbuatan adalah kita berusaha menghalau potensi-potensi perbuatan kita yang menjolimi orang lain. Ini yang terpenting. Mohon maaf. Jikri mana? Jikri pangneangankeun kop ieu. Kacamata Abah ting di mana, Bu?
Tadi keringin iya di pipir satanda afwan. Suf fisur pahen. Baik. Jadi itu Pak. Jadi disitulah kesucian bulan Ramadan bisa kita nikmati. Nah, suatu ketika Pak ada curhat. Ya. Nah, ada curhat. Nah, awas ya teh panas. Alhamdulillah. Suatu ketika ada seorang sahabat curcol kepada Rasulullah SAW. Curcol begini, ya Rasulullah, inni la asumu ila syahr, wa la usolli ila khams, wa laysa li malun li sadaqatin wala hajjin. Ya Rasulullah, wa kaifa ana idza mitu ya Rasulullah. Suatu ketika ada seorang yang curhat kepada Rasulullah. Dia bilang begini, ya Rasulullah, aku baru mampu, sekali lagi, aku baru mampu menunaikan sholat 5 waktu saja, wala azidu alaih, dan aku belum menambahkan selain sholat 5 waktu. Mohon ini saya klarifikasi dulu di awal, bukan berarti kita menafikan ibadah sholat sunnah, enggak sama sekali. Ini curhat. Curhat seorang sahabat yang ibadahnya baru yang wajib-wajib saja. Wala asumu ila syahr. Dan aku juga enggak puasa dan enggak sholat kecuali 5 waktu dan puasa di bulan Ramadan. Walaysa li malun li shadaqatin wala hajjin. Dan aku juga enggak punya duit buat sedekah apalagi umroh dan haji. Kata Rasul, emang masalahnya di mana? Wa kaifa ana idza mitu ya Rasulullah? Gimana aku mati dengan ibadahku yang pas-pasan ini? Bagaimana aku mati dengan ibadah yang baru yang wajib-wajib saja? Rasulullah tuh ajib ya Allah. Kalau lihat sahabat gimana tenang, nggak menjad syiwa itu. Rasulullah mah tenang, oh gitu. Dakhaltal jannata mai, tetap lu masuk surga sama gue. Tetap masuk surga bersamaku. Ihfad qalbak min isnatain. Jaga hatimu, selamatkan. Jadi gini, redaksinya, ini redaksi dari saya bisa saja salah. Selamatkan ibadah wajibmu. Sekali lagi, selamatkan ibadah wajibmu, selamatkan puasamu, selamatkan salatmu. Dengan bagaimana? Ihfad qalbak min isnatain. Jaga hatimu dari 2 perkara. Mangga, silakan yang ada berkegiatan silakan tafadhol. Jaga hatimu dari 2 perkara. Yang pertama adalah minal ghil. Yang kedua minal hiqd. Selamatkan ibadah puasamu, selamatkan ibadah saummu. Jaga hati. Minal ghil. Ghil itu dalam bahasa Sunda geuleuh keumeuh. Geuleuh keumeuh, dendam. Yang nomor kedua, selamatkan hatimu dari minal hiqd, hasud. Nah, bahaya nih. Ini bahaya laten di masyarakat yang diidap oleh siapapun, termasuk sama yang ngomong. Serius. Karena hasud ini cuman aku yang mulia, yang lain nggak boleh mulia. Cuman aku yang mustad, yang lain nggak boleh jadi ustad. Kalau saya masih level guru agama, karena istri saya masih satu. Kalau 2 baru ustad. Ya, itu hebat kan? Ini Islam. Jaga hati. Dendam. Ya Allah, kalau dendam Pak, gak enak-enaknya muka
Gak enak-enaknya dendam sama tetangga, dendam sama siapa. Puasanya mah. Rajin sholatnya mah. Gak salah dengan sholatnya, gak ada yang salah. Tapi please dong, ada episode setelah itu kata Rasulullah. Ini kata Rasulullah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu." Weh, mantap. Wa man kana yu'minu billahi wal akhir falyukrim dhaifahu. Man kana yu'minu wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyaskut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, ini salah satu indikator keimanan. Hebatnya Islam, sekali lagi, hebatnya Islam, indikator keimanan seseorang dilihat bagaimana perilakunya bertetangga. Fala yu'dhi jarahu. Kalau kamu beriman kepada Allah, buktikan keimananmu, tidak menyakiti tetanggamu. Keren kan? Keren. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Buktikan keimananmu kepada Allah dan hari kiamat dengan apa? Ada tamu subuhan. Alhamdulillah ngisi subuhan. 2 cenata. Benar tuh. Saksadajan ka mahasiswa minta. Oke? Tuh. Itu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyaskut. Buktikan keimananmu dengan ngomong yang benar, kalau nggak diem. Nah sekarang kan lihat ya di medsos ya apa, ya Allah, semua pengen komen. Ya Allah, kalau udah komen, maha benar netizen dengan segala komennya. Aduh, memposting kita lagi jalan-jalan sama keluarga, komen mubazir, jalan-jalan mulu, mendingan sodako. Kemana isukanana temen menyantuni anak yatim, ada yang moto, saya keikut foto gitu kan, posting twing gitu. Ria, masa sodako pengen dipiralkan, ria tahu Arisia teh kumasih hayangna aing lempang cek sia aing mubazir, nya geus ngaran muhajir. Sodako disebut ria, ya gitulah. Makanya kalau yang bermedsos bapak-bapak jangan baperan, karena orang yang posting itu pakai jari bukan pakai hati. Ya itu. Balik lagi, kamu masuk surga bersama diriku. Jaga pahala puasamu, jaga pahala sholatmu. 1, jaga hati. Yang berikutnya, yang nomor kedua, masih di hati, hasud. Aduh pak, ini hasud pak, ya Allah ya. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Ngeri pak. Ya jangan jauh-jauh lah pak lah. Saya nggak mau nyontohin ke orang lain, saya aja. Kalau ada aja, ya penceramah yang muda ini kadang-kadang suka nyari-nyari kesalahan. Tajwidnya kurang fasih. Padahal dia merasa tersaingi pak. Mohon maaf pak, suka banyak terjadi pak di masyarakat. Ya Allah, ngeri pak. Takut kesaingan lah. Makanya kalau kita di masyarakat, ya bapak-bapak di sini udah sepuh, udah bukan untuk saya nasihatin lah. Mohon maaf. Ini buat anak-anak di rumah kalau mereka suatu hari nanti jadi DKM. Anak-anak menantu bapak suatu hari nanti jadi pengurus RT RW gitu kan. Bukan buat bapak-bapak. Jeung budak tah, mahasiswa nasihatan ka maneh orang. Ya kamu nih. Hareup. Supaya gampang nyarekan. Dia buru. Hareup isi mah kumaha. Mana? Jigri hareup. Mana PSLDK? Hareup. Tah geunah ieu. Oh iya, bukan ke bapak-bapak, ke anak-anak nih, ya. Jadi teman-teman ya, suatu hari nanti kalian di masyarakat, di masjid nanti kalian jadi ustadz, jadi imam, tiba-tiba ada orang bacaannya lebih bagus, kalian santuy aja, jangan wah kesaingan nih, lapak gue habis nih, wah kehabis ini, jangan sportif, jangan cari-cari kesalahan imam yang baru, bagus sih suaranya ini, tapi tajwidnya pasohannya teangan aku sih kesalahan anak eta hasud narana.
Hah? Hasud. Pas si orang itu sakit terus pindah rumah, cek aing naon sia moal betah saya di dia. Nah, itu hasud. Ya Islam ya mengajarkan jangan sampai seperti ini. Oke? Terus kalian di masyarakat, kalian itu adalah orang yang sangat disegani, dihormati. Tiba-tiba ada warga baru, orangnya baik, tawadhu, berehan, berehan, bager gitunya. Masyarakat mengagumi dia. Nah, kalian merasa saingan aing gitu. Nah, udah mulai itu penyakit hati hasud tuh. Hati-hati. Ya. Lantas solusinya, kita bicara solusi, teman-teman mahasiswa. Lantas solusinya bagaimana? Solusinya bagaimana? Ada pendatang baru ke masjid kita, pinter ininya, dia jadi makmum, kita tahu ini kan, silakan. Bacaan antum bagus. Dia pinter, ya bawa kitab. Antum kayaknya kalau membahas kitab ini bagus nih. Ya kali-kalilah antum gantian dengan saya, keren. Ini baru keren. Gentle. Ajib tuh. Lihatlah Rasulullah nggak gengsi. Ketika sujud, ketika ruku, ada sahabat, Sami Allahu liman hamidah. Rasul itu nyarakan, nah sia, saya ngajarkan sia. Enggak. Rasul siapa? Ya tadi dia gitu. Ana ya Rasulullah. Teruskan bacaan itu. Keren kan? Ini satria. Jangan yang mah pendatang lah. Sumpah Pak. Dia mah pendatang. Ada sia mana yang pendatang? Pak, saya nyebut sia bukan ke bapak-bapak ya. Kak barudak ya. Ke Solomon. Panas ya. Ya. Semua kita pendatang Pak di muka bumi. Pendatang tuh. Ini Pak, kalau ada warga baru, pinter, tawadu, baik. Pendatang. Bahkan lebih parah lagi Pak. Awas, menyebarkan paham baru. Astagfirullahaladzim, hati siatina naon sih. Ajak ngomong itu. Oke? Ya. Itu. Nanti kalian di masyarakat, kalian jadi RT, jadi RW, kan kalian nggak mungkin gini wae. Jadi harus jadi. Karena harus jadi legend. Harus jadi legend di mana kalian berada. Fi ayyi ardin tatafa anta mas'ulun an islamiha. Inna fi yadi subhan amrul ummah wa fi ikdami hayataha wa in taqaddamat wa in ta'akharat. The future of this nation lies with you guys. Aing mah ai pemuda kieu mun ka babawa teh tiasa. Gitu. Artinya masa depan bangsa ini di tangan kalian. Kalau kalian tangguh, insya Allah bangsa ini tangguh. Awas jangan terpengaruh dengan 3-2 tahun kemarin. Online. Rebahan we. Tantangan Pak bagi kami para pendidik Pak. Pasca Covid ini online. Bener Pak. Ngajar itu anak-anak misalnya. Serius. Semua dirasakan. Ya, ulas ya gitu ya. Oke, next. Itu. Hasud. Ngeri. Hancur sudah Pak, hancur. Kata Rasulullah, inna fi jismi bani Adam arba'atu jawahir. Yuziluha arba'atul asya. Dalam tubuh manusia itu ada 4 perhiasan. Di antaranya ad-din. Perhiasan kita lah agama. Pengamalan agama. Yuziluha, agama akan hilang. Pahala pengamalan agama kita akan hilang dengan apa? Itu tadi, hasud. Hebat nih Islam. Islam ini subhanallah, tabarakallah. Makanya Eropa itu banyak yang masuk Islam itu karena mereka tahu. Makanya kita ya teman-teman, ketika kalian mendakwahkan Islam itu kemasannya itu harus benernya. Orang Eropa gini. Kemarin ada orang Amerika Pak, cerita sedikit lah. Orang Amerika masuk Islam, terus saya diminta untuk khutbah, tausiah pernikahan. Sama sekali nggak bisa baca, sama sekali nggak bisa bahasa Indonesia. Tolong koreksi ya. Tolong koreksi. Dalam surat Ar-Rum, tolong koreksi Zat. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwazan litaskunu 'alaiha. Litaskunu ilaiha. Makanya saya kalau diundang ke Al Muslimu ada Ustaz Nanda, tenang Pak. Kalau ayat Al-Quran tinggal nanya ke manehna.
mohon poho tinggalannya ke manehna. Jadi kalau ceramah di Al-Muslimun itu seperti berantem di tempat yang terang. Ada yang misahin. Dia tuh yang misahin tuh. Jadi gitu. Dan di situ kan tidak ada itu kata itu marriage. Makanya supaya dia ngerti bahwa pernikahan adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa min ayati, one of the signs of Allah the Almighty is that He created you from among you and created a marriage as. Curi kemana? Oh ternyata Islam itu memberikan pernikahan itu sebagai apa? Menyelamatkan keturunan, menyelamatkan keturunan, menyelamatkan peradaban hidup manusia. Sementara di barat ya tanpa nikah pun nggak masalah. Ya, laki-laki perempuan hidup satu atap rumah disebut kumpul kebo marah-marah sia nunguna aing disebut. Nah itu kumpul kebo. Akhirnya dia menangis. So you have to keep the marriage because this is one of the signs of Allah. Anda harus pertahankan pernikahan ini karena tanda-tanda kekuasaan Allah menciptakan kalian dari diri kalian. Itu ya teman-teman, penerangan Islam nanti teman-teman S2, S3 bisa bahasa Inggris. Spread over Islam with kriuk and renyah. Oke? Jadi orang itu so they come to Islam and they convert to Islam. Mereka datang ke Islam dan ini. Pernah pas saya diskusi 3 jam Ustaz Nanda sama orang Denmark, ateis. Mereka doang deh. Iya mun orang Bogor segelepokan gua ini. Jebret sih. Mereka doang. You know mereka doang. Dia bilang I don't believe any God lah, I don't believe any religion lah. Tapi alhamdulillah endingnya masuk Islam. Endingnya begini. Saya diomelin sama guru dari Kulon, saya telepon Pak Kiai Ki Hodam guru. Iya aya orang bule iya mereka doang iya. Teu daek narima Islam wae, dicarekan. Dimarahin sama guru. Jadi sia nu salah. Lu yang salah. Loh, saya diem guru. Lu yang salah. Islam gak bakal masuk. Islam gak bakal masuk orang Denmark itu. Kenapa engkau menyampaikan dengan penuh kesombongan? Engkau menyampaikan dengan penuh emosi. Benar sih. Lantas gimana? Kamu yang salah. Jangan harap Islam masuk disampaikan dengan cara yang kasar. Coba. Terus gimana? Udah, nah ini saya ini kan. Kalau kalian ada masalah, udah mentok, baca surat Al-Nasr 10 kali. Tunduk Al-Nasr. Lantas bagaimana Pak Kiai? Baca surat Al-Nasr 10 kali. Bismillah. Udah gitu, dialog lagi. Unpredictable. He said, I'm ready to convert to Islam. Saya siap masuk Islam. Kaget, nangis. Pas syahadatnya dia nangis. Dan syahadat itu fasih sekali. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. I do testify that there is not God but Allah and I do testify that Muhammad is his messenger. Menangis dia. Menangis. Saya tanya, wah, kenapa saya cerik? Kenapa menangis? Why are you crying? I'm happy. Saya bahagia sekali. Kan dia ateis. Saya tanya, can you describe what does the happiness look like? Kamu bisa menggambarkan nggak bagaimana bentuk daripada kebahagiaan? Tidak bisa. Aku bisa merasakan di sini. Apalagi Tuhan, apalagi Allah. Allah tidak bisa dilihat oleh kasat mata, tapi Allah akan hadir di hati kita kalau kita mengakses kebesarannya. Pelukan, berpelukan, nangis. Balik lagi, itu hati yang kedua. Jaga amal ibadah puasamu. Maaf. Jaga pahala puasamu. Jaga pahala salatmu. Dengan apa? Ihfad di sana. Minis nanti. Jaga lidahmu dari 2 perkara. Kalau tadi hati dari 2 perkara. 1, dendam. 2, hasud. Lisan 2 perkara. 1, belum. Ini kita kajiannya praktikal Pak. Praktikal insya Allah. Karena repot Pak kalau ini
maaf gitu kan. Kita ngeri Pak, amal ibadah yang kita lakukan berantakan. Kenapa? Ihfad lisanak min isnatain. Jaga lidahmu dari dua perkara. Apa itu? Satu, minal kidbi, bohong. Puasa emang diterima pahala puasanya kalau kita bohong? Enggak. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Buka warung, bohong. Ini ori padahal KW 15. Baru Allahu Akbar. Baru ngadap, kata Allah, baru engkau menghadapku. Bukankah salat itu tanha anil fahsyai wal munkar? Oke, balik lagi. Yang kedua, amankan, jaga pahala puasamu, jaga pahala salatmu dengan menjaga lisan, bohong dan gibah. Gibah Pak, gibah. Allahu Akbar, susah. Ada gibah bersyariah. Istighfar heula, astagfirullahaladzim. Kenapa lu istighfar? Gue bukan ngomongin orang. Aisyah istighfar. Kadang-kadang gitu Pak. Saya pernah ceramah di sebuah masjid. Yang jelas bukan di sini, maaf. Masjid. Eta jamaah, jir ka dieu, dibuatna jir ka dieu jir. Jir pas ngeliat jir gebanggo jir gitu ya. Jir ka dieu sia. Ka dieu. Aingnya tuh DKM, aingnya DKM. Pada bulan puasa tuh. Ngomongin DKM. Saya diem aja. Saya diem. Bisa nggak? Ya teman-teman ya. Misalkan ada teman lagi puasa, datang mau ngomongin temen. Sorry bro, gue nggak ada waktu buat ngomongin orang. Bye. Bisa nggak? Sorry. Bisa nggak? Bisa dong. Sorry. Gue nggak bisa ngomongin aib orang. Aib gue sendiri banyak loh. Sorry gue. Lu nggak solid tuh sama gue. Bodoh amat. Gue lagi puasa. Emang lu mau nanggung dosa gue? Emang lu mau ngejamin pahala gue diterima atau enggak? Gitu ya. Asik aja. Tong sieun ka jelema dina urusan Allah. Kudu sieun ka Allah dina urusan jelema. Tahu artinya? Naon? Jangan takut. Ayo sia. Tong sieun ka jelema dina urusan Allah. Keren. Kudu sieun ka Allah dina urusan jelema. Harus takut sama Allah dalam urusan manusia. Ya, quote hari ini. Ya. Quote hari ini ya. Status hari ini silahkan. Jangan takut kepada manusia dalam urusan Allah. Ngapain takut? Oke? Tapi kita harus takut sama Allah dengan urusan manusia. Punya utang, takut sama Allah, bayar utang lu. Jangan, bro gue punya utang. Terus gimana? Ketemu lunas. Ngunah was. Emangnya duit tina daun. Kudusian ke Allah. Oke, terakhir. Amankan puasamu. Amankan pahala puasamu. Amankan pahala saummu. Amankan pahala salatmu. Ihfad ainaik antadzari bihima musliman. Keren. Ini Rasulullah. Kalau udah ngomong keren. Jaga pahala puasamu. Jaga pahala sholatmu. Dakhaltal jannata mai. Kamu masuk surga bersamaku. Yang nomor ketiga, jaga matamu dari dua perkara. Melihat apa yang diharapkan sama Allah. Dan yang kedua, menatap orang lain dengan penuh kehinaan. Apa yang nomor ketiga? Jaga matamu dari dua hal. Satu, mata melihat yang diharamkan. Kedua, memandang remeh orang lain. Pak, mohon maaf. Ini bisa jadi masalah orang lagi sakit hati, Pak. Ketika kita melihat ini. Sakit hati, Pak. Serius. Ya kan? Ini Rasul ngatur. Sampai sama Rasul, hati-hati nih mata. Jangan menganggap remeh orang lain dengan pandangan mata. Rasul. Ini aja ke orang.
Naikin dikit. Baru segitu. Oke. Demikian. Masalah amalia-amalia ritual ya Pak ya. Masalah tadarus, masalah apa? Insya Allah lah. Bapak-bapak sudah expert lah, sudah pengalaman, sudah ini. Saya hanya ke teman-teman mahasiswa. Jadi tolong solidkan ya. Kamu sekali lagi pesan, di mana kamu berada, di situ kamu bertanggung jawab keislamannya. Oke, jati diri. Jangan lepaskan jati diri. Jangan sosok humanis. Jangan sosok humanis deh jadi orang. Jangan sosok humanis meninggalkan akhlak dan tauhid, jangan. Ya, lu nggak sholat bro? Enggak, gue yang penting gue baik sama manusia. Lu kalau lu baik sama manusia, berarti lu nggak baik sama Allah lewat sholat. Ya, emang yang ngajarin kebaikan itu siapa ya? Allah. Gitu. So, kadang-kadang seperti itu tuh. Sekarang tuh udah berkembang tuh. Pemikiran-pemikiran yang nampak di permukaan benar tapi menyesatkan. Hati-hati pemuda ya. Kalian harus tetap karakter kalian ya. Kalian harus jadi legend. Harus jadi legend. Legend apa? Ana muslim. Tapi dengan cara yang baik. Ingat, cara baik. Manusia bisa benar, bisa salah. Setan selalu salah. Malaikat selalu benar. Ketika kita salah, sportif akui kesalahan kita dan bangkit dari kesalahan kita. Kalau orang lain salah, ulurkan tangan kita, bangkitkan dia dari kesalahan untuk menjadi baik. Jangan sudutkan kesalahan dia. Oke? Ketika kita benar, jangan merasa benar sendiri karena kebenaran milik Allah. Ketika orang lain benar, sportif. Yes, you're right. Yes, lu benar. Gue respect malu. Jangan malah sebaliknya. Jadi pemuda ya teman-teman. Karena kalian diabadikan oleh Allah. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ya, di sini pemuda. Ya, ini juga pemuda dulu. Ini teman-teman, ini waktu zaman Soeharto masih gagah-gagah nih. Bapak-bapak, apalagi zaman Soekarno. Pas zaman sekarang aja ya, sudah sepuh. Ya. Mohon maaf Bapak-bapak, ini yang bisa saya sampaikan. Ini jujur aja ini kajiannya pemuda, jadi mohon maaf ya kepada bapak-bapak yang secara usia, secara ilmu, secara pengalaman saya tawakuf, saya hands up. Ini saya inilah buat adik-adik ya mahasiswa, karena saya pun di UIK menjadi wakil dekan 3 bidang kemahasiswaan. Jadi beledak-beleduk gue ya, beledak-beleduk hobinya saya gitu. Saya bilang ke mas, kalau sia nyaah kasia, aing lebih nyaah. Bokap nyokap lu sayang mak lu, gue lebih sayang. Lu kan bapak nggak ngasih duit, yes. Kan bapak nggak ngasih makan, yes. Tapi gue pengen lu selamat dari sini neraka. Ajib tuh. Gitu weh. Pokoknya mah yang terpenting orang selamat di sini neraka, oke? Apapun jabatannya, yang penting mas selamat di sini neraka. Wakina ada benar. Baik, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak dibuka pertanyaan karena kalau ada pertanyaan takut nggak bisa kejawab, kelihatan bodohnya saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliq al-khatib lima sabaq nasrul haq bil haq al-hadi ila siratikal mustaqim wal alihi qadrihi wa miqdaril azim. Ya Allah, beri hamba kekuatan untuk menjaga hati hamba di dalam bulan Ramadan nanti, di dalam dan di luar bulan Ramadan. Ya Allah, jagalah lisan hamba dari hal-hal yang bisa menghancurkan harga diri orang lain, yang bisa menghancurkan pahala-pahala sholat hamba dan ibadah saum hamba. Ya Allah, berilah hamba kekuatan untuk menghalau semua pikiran-pikiran yang negatif. Ya Allah, berikan hamba kekuatan untuk menghindari perbuatan-perbuatan zalim yang bisa menghancurkan amal ibadah, puasa dan sholat kami. Ya Allah, sungguh bulan Ramadan akan datang beberapa hari lagi. Sungguh kami masuk bulan Ramadan dengan setumpuk dosa dan kemaksiatan.
Dosa kami semakin hari semakin menumpuk ya Allah. Kemaksiatan kami semakin hari semakin menumpuk ya Allah. Ramadan beberapa hari lagi ya Allah. Izinkan kami menikmati bulan Ramadan dengan membawa setumpuk dosa. Membawa segala kemaksiatan. Semoga dosa-dosa kami kau lebur selama bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Ya Allah. Sungguh banyak sekali amal-amal ibadah kami hancur karena perbuatan lisan kami. Banyak amal-amal soleh kami hancur karena busuknya hati kami. Ampuni kami ya Allah ya Rabb. Yang kami punya adalah kemaksiatan dan dosa ya Allah ya Rabb. Yang kami punya adalah kehinaan diri ya Allah ya Rabb. Kami tidak punya apa-apa ya Allah ya Rabb. Kami memang sholat ya Allah. Kami memang puasa. Tapi lagi-lagi kesombongan kami, kezaliman kami mengalahkan apa yang telah kami lakukan. Ampuni kami ya Allah ya Rabb. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya syahrul syahab wal qiyam. Ya Allah ya Rabb, hamba-Mu yang penuh maksiat akan memasuki bulan yang suci ya Allah ya Rabb. Kami malu ya Allah ya Rabb. Tapi kami harus ya Allah ya Rabb melangkahkan kaki ya Allah ya Rabb untuk melebur segala dosa-dosa yang akan kau lebur ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa kami. Dosa kepada istri, dosa kepada anak. Ya Allah ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillah. Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Ini dari mana?